Iman itu sangat nikmat, sangat manis sekali. Dan itu bekal terbaik buat kita. Baik nikmat sedang melimpah sehingga kita bersyukur atau ujian sedang datang kita bisa bersabar. Ya, dan banyak sekali manfaatnya, melahirkan karakter-karakter yang baik tadi. Kita bisa jadi pemalu, kita bisa jadi dermawan, kita jadi sopan, kita bisa sabar. Banyak sekali efek-efeknya. Belum lagi pahala melimpah yang bisa kita dapatkan karena kita memiliki keimanan, gitu ya. Dan kita akhirnya bisa motivasi orang lain juga untuk menambah keimanannya. Dan ini nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Ini bekal terbaik. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita sebagai seorang muslim berhenti untuk selalu berzikir, bersyukur, mengingat, memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang selalu berzikir, memuji dan memuja Allah, maka dia termasuk hamba-hamba pilihan. Karena dia meyakini dalam hatinya dan fikirannya, dengan keimanannya ada sang pencipta Allah. Dan susunan kata la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini kecuali Allah, adalah pondasi dasar kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita sangat yakin dengan susunan kata ini. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini, baik termasuk diri kita sendiri atau hal-hal yang tidak terjangkau oleh mata kita pun. Dan dengan keyakinan ini akhirnya kita mengikuti syariatnya. Kita patuh terhadap perintah-perintahnya, kita meninggalkan larangan-larangannya, dan itu kita pertahankan sampai salah seorang di antara kita wafat. Dan saya yakin pada siang ini kita pun hadir pada kesempatan selepas sholat duhur di hari Ahad tanggal 3 Mei tahun 2026 ini. Itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita, menggerakkan hati kita dengan keimanan agar kita bisa sholat bersama-sama di salah satu rumahnya, juga menghadiri majelis ilmu dengan tujuan agar kita benar-benar bisa mendalami agama Islam ini dan menerapkan dalam kehidupan kita. Dan ini tentu karena Allah memilih kita sekali lagi. Karena kalau seseorang tergerak fikirannya, hatinya, anggota tubuhnya untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, berarti Allah telah memilihnya dan mencintainya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah pilih dari sekian banyak manusia yang lainnya sebagai penutup risalah, pembawa risalah dari langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Syariatnya paling sempurna. Dan Allah juga telah menyempurnakan fisiknya, akhlaknya, juga keimanannya. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah dan dibalas 10 kali salam dari Allah secara langsung, yang berarti Allah akan lipat gandakan balasan pahalanya, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya, dan Allah akan berikan solusi dalam masalah-masalah kehidupannya. Oleh karena itu setelah memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka berarti belum berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami pribadi berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Goa, dimulai dari Bupati, Wakil Bupati, dan juga teman-teman dari Pemda, serta seluruh pengurus masjid agung di Goa ini, serta juga semua teman-teman panitia yang sudah menjadi penyebab tablik akbar kita, sekaligus semuanya jemaah yang sudah hadir tentunya. Jazakumullah khairan. Semua ini asal kita ikhlaskan niat, bisa dipastikan secara teori agama kita akan mendapatkan pahala yang maksimal. Kemudian selanjutnya saya mengajak diri saya dulu, baru jemaah sekalian, untuk mengikhlaskan niat. Kalau yang datang di sini tadi hanya karena seremoni dan testimoni saja, karena kita ingin coba dan ingin meramaikan saja, maka kita ubah niatnya karena ingin menghadiri majelis ilmu, ingin mengejar keutamaannya. Terlalu banyak keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu lebih dari 100 keutamaan ilmu dan majelisnya. Di antaranya tentunya orang-orang yang hadir majelis ilmu ikhlas karena Allah akan diucapkan oleh para malaikat sebelum mereka bubar, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Dan kita berharap tentunya kita termasuk di dalamnya.
Juga majelis ilmu adalah majelis yang paling mulia di muka bumi karena dihadiri oleh para malaikat. Mereka hadir menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka, membawa rahmat turun dari langit, serta juga menjadi saksi buat kita semua pada hari kiamat kalau kita sedang melakukan ibadah yang mulia ini. Majelis ilmu majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat dikejar oleh orang-orang yang beriman, karena ilmu hanya akan mendatangkan manfaat kepada kita. Setiap dulu majelis ilmu, hati kita jauh lebih tentram, pikiran kita jauh lebih tenang. Kita karena mendapatkan rahmat Allah, di hari kiamat kita akan panen pahala yang sangat maksimal, banyak. Juga dosa-dosa kita dimaafkan. Dan sering kali majelis ilmu menjadi penyebab setiap orang yang sedang menghadapi permasalahan, dia menemukan solusi dari masalah-masalah hidupnya. Ilmu itu, kata Ali radhiyallahu anhu, lebih mahal daripada harta. Karena ilmu menjagamu sementara harta engkau menjaganya. Kita kalau sedang duduk dalam majelis ilmu seperti ini teman-teman sekalian, kita sedang memberikan makanan ruh kita. Kalau selama ini kita sibuk memberikan makan jasad kita, setiap hari kita pikirkan sarapan, makan siang, makan malam dengan makanan apa, dan kita berusaha mencari yang paling enak menurut pandangan kita, dan kita coba maksimal menikmatinya, maka jangan lupa komposisi tubuh kita ini dua, jasad ini dan ada ruhnya. Dan ruh ini juga butuh nutrisi. Nutrisi yang terbaik adalah ilmu. Siapa yang ruhnya kuat, jasadnya ikut kuat. Siapa yang jasadnya kuat tapi ruhnya lemah, maka jasadnya akan lemah. Berapa banyak orang yang tidak punya iman, ruhnya lemah, maka secara otomatis mereka juga lemah. Berapa banyak orang yang bunuh diri, sementara dia sudah sempurna secara fisik, memiliki harta yang melimpah, prestasi dunia tidak kurang. Namun karena tidak punya iman, ruhnya sangat lemah, maka diakhiri dengan bunuh diri. Diakhiri dengan pertengkaran, perkelahian, diakhiri dengan utang, terlilit utang yang banyak, diakhiri dengan mabuk-mabukan, dan segala macam hal. Dan berapa banyak orang yang ruhnya kuat, dipenuhi dengan keimanan, maka dia pun akhirnya melalui hidupnya dengan sangat bahagia, sangat tentram. Walaupun ekonominya biasa, hidupnya bahagia, orang sekitarnya juga nyaman berteman dengan dia, dan pada saat mereka meninggal pun dalam kondisi baik. Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan bahas tentang tema manisnya iman. Kalau ada di antara Anda yang bergerak datang di masjid ini karena merasa saya mau ikut pengajian, saya mau sholat di masjid, saya ingin menambah iman saya ingin mendengarkan pesan Allah kepada saya apa saja, apa yang disyariatkan, apa yang diperintah, apa yang dilarang, maka berarti Anda punya keimanan. Iman ini tidak kita bisa lihat wujudnya, tapi kita bisa rasa keberadaannya. Setiap orang yang hatinya tergerak ingin melakukan ketaatan kepada Allah, dia ingin sholat, dia ingin puasa, kayak kemarin Ramadan misalnya kita ingin puasa, dia selalu ingin mentilawakan Al-Quran, dia mau berzikir, dia mau berdoa, dia mau bakti sama orang tua, dia mau jenguk orang sakit, dia mau bersedekah, dia mau umrah dan haji, dia mau berjihad, berkorban untuk agama ini. Dia menjadikan akhirat sebagai target utamanya. Bagaimana dia masuk ke dalam surga berarti dia punya keimanan. Sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, bahkan sibuk dengan kemaksiatan dan kelalaian, maka orang seperti ini tidak punya iman. Dan iman itu memang bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu adalah kaidah dasar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kapan kita beramal saleh, seperti teman-teman sekarang duduk di majelis ilmu seperti ini, maka pastikan setelah bubar kita merasa iman kita bertambah. Kita lebih semangat ingin mengerjakan ketaatan Allah atau perintah kepada Allah, perintah Allah untuk taat kepadanya, dan kita juga lebih semangat dan lebih berhati-hati agar meninggalkan perbuatan dosa. Itu akan ada efeknya. Oleh karena itu orang imannya berbeda-beda, tergantung kadar amal solehnya. Makin kuat, makin semangat kita beramal soleh, makin kita paksakan diri kita dalam ketaatan, maka makin kuat iman tersebut. Dan tentu makin dekat berarti dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makin kita malas berbuat amal saleh dan kita membuka pintu-pintu dosa, maka makin lemah iman tersebut. Bahkan ada orang yang hilang imannya sama sekali. Sudah tidak ada lagi imannya. Biasa Anda dengar mungkin dengan orang-orang ateis, ya. Orang-orang ateis ini sudah tidak yakin lagi ada Tuhan. Saya kemarin waktu diundang dakwah ke Amerika, ke Eropa, umumnya masyarakat muslim sana dari Indonesia mengatakan, Ustadz di sini walaupun orang beragama Nasrani mayoritasnya, tapi mereka ateis. Mereka tidak punya iman. Mereka merasa, mana sih Tuhan? Kalau ada harusnya bisa kelihatan, bisa ngobrol, bisa segala macam. Mereka lupa semua fenomena di depan matanya ini ada yang mengaturnya.
Kalau tidak ada Tuhan, bagaimana bisa terjadi pergantian siang malam? Bagaimana bisa ada wujud fisik langit dan dunia atau bumi ini? Kalau masjid ini kira-kira, saudaraku Siman, tidak ada yang bangun, tidak ada arsitek yang gambar, tidak ada tukang-tukang yang membangun, tidak ada donatur yang membiayai beli bahan-bahannya, kira-kira bisa berdiri bangunan ini? Jawabannya itu tidak. Itu secara akal manusia. Bagaimana dengan alam semesta ini? Gak mungkin. Oleh karena itu keimanan sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Kita kalau punya iman kepada Allah, hidup kita selalu bahagia, tentram. Karena kalau kita sedang dalam keadaan nikmat, lagi bahagia hidupnya, makanan, minuman ada, dia lagi sehat, pekerjaan ada, dia meyakini dengan keimanannya, ada Allah yang menciptakan dia, dan juga Allah yang memberikan nikmat itu pada dia, sehingga dia tidak sombong, dan kalau dia syukuri, dia akan mendapat tambahan dari nikmat itu. Itu dorongan dari keimanan. Sebagaimana kalau dia berbuat dosa, maka secara otomatis, dia akan menyadari dia punya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut dengan dosanya sehingga dia segera bertaubat. Itu juga karena keimanan. Kalau dia sedang ada ujian, dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, dan juga yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka kita temukan orang beriman hanya kembali kepada Allah aja semua. Seseorang yang beriman, dia sangat yakin. Tolok ukur kebahagiaannya dari iman kepada Allah. Di sini pondasi dasar. Makanya Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, beliau berdakwah teman-teman sekalian, itu menanamkan keimanan. Sehingga lahirlah figur-figur Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullah alaihim, dan sahabat-sahabat yang lain yang begitu kuat keyakinan mereka kepada Allah sehingga mereka hidup mati untuk agama ini. Bahkan banyak di antara mereka yang siap untuk mati di jalan Allah, mati syahid, menumpahkan darah mereka karena keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan coba teman-teman sekalian melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan masalah keimanan dalam kitabnya Al-Quran, dan kita juga akan coba membahas dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mulai teman-teman sekalian membahas surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 7 yang berbunyi, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Jadi kalau ada orang terdorong untuk melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, itu Allah yang tanamkan dalam hatinya. Makin rajin dia mengerjakan syariat Allah, makin tebal iman itu, makin kuat. Dan menjadikannya indah dalam hati kalian. Kalau orang tidak merusak imannya dengan buka pintu dosa, maka iman itu makin indah rasanya. Rasanya kalau mau mengerjakan amal saleh itu kayak bahagia sekali. Mungkin teman-teman tadi ada yang datang dari tempat yang jauh, mungkin naik motor, naik kendaraan, ada mungkin yang jalan kaki, mungkin ada yang pakai transportasi umum misalnya, mengeluarkan biaya, bahkan ada mungkin yang dari luar kota yang datang, gitu ya. Saya sering kali kalau tablik akbar, kalau ditanya jemaahnya beragam sekali. Ada yang bahkan dari tempat yang sangat jauh. Yang mendorong mereka mau mengerjakan semua itu karena ada keimanannya. Dia menikmati perbuatan itu. Maka Allah yang menjadikan dan mencintakan iman itu dan menghiasi dalam hati kalian. Tapi kalau seseorang berbuat dosa, dia melakukan pelanggaran, maka iman itu akan mulai pudar. Makin dia kerjakan, makin pudar. Maka lama tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah. Hilang kenikmatannya. Bahkan yang muncul sebaliknya, kenikmatan dosa itu sendiri. Karena iman itu punya kenikmatan, dosa juga punya kenikmatan. Tapi tidak akan pernah bisa bertemu kedua kenikmatan ini. Ini seperti minyak sama air. Kalau anda nikmatin ibadah-ibadah anda, maka yang terasa manisnya adalah iman. Kalau anda menikmatin dosa anda, maka yang terasa manisnya dosa itu. Dan kedua hal tidak bisa dipertemukan. Orang yang berzina, dia menikmati itu. Tapi dalam pelanggaran, sebagaimana orang menikah, biologis halal dia nikmatin. Orang yang memakan makanan haram, dia menikmatinya kalau dia tidak terbebani dengan kalau saya itu larangan dari Allah. Tapi orang yang makan halal, dia menikmatinya, ya, dan dia merasa ini yang dibolehkan dalam agama dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan, orang yang beriman selain Allah, cintakan iman dalam hati dan Allah hiasi dalam hatinya, juga Allah akan menjadikan kalian benci, tidak menyukai kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Berarti kalau kita mau tahu diri kita punya iman atau tidak, sudah tebal atau belum tebal, sudah kuat atau belum kuat, lihat kita masih suka dengan kekafiran enggak? Bela-bela orang-orang kafir, bela-bela keyakinan mereka, atau kefasikan. Fasikan itu maksiat secara umum, dosa. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau seseorang itu dia masih suka dengan kekafiran, kemaksiatan, berarti dia belum punya iman atau imannya masih sangat tipis.
Tapi kalau dia sudah benci kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikian pula di dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Saya 2 pekan yang lalu sempat mengundang seorang profesor, hafidhahullah, Profesor Ahmad Tarmizi, yang beliau menjabat di kantor gubernuran di salah satu wilayah di Indonesia ini. Satu-satunya orang di Indonesia mendapatkan rekor muri, memiliki 82 gelar. 12 gelar akademik sudah dapat, 72 gelar non akademik sudah diraih. Tidak ada orang seperti beliau di Indonesia semuanya. Kami undang, alhamdulillah beliau respon. Semua titel sudah diambil. Tidak ada satu titel yang ada dikenal di masyarakat kecuali beliau coba tekuni, raih. Dan semuanya terbaik. Semua lulusan terbaik. Tapi subhanallah, beliau sekarang jauh dekatkan diri kepada Allah di dalam agama. Salah satu yang menarik waktu dia bicara di acara kami Inspirasi Hijrah. Saya tertarik untuk mengangkat juga di tablik akbar seperti ini karena saya melihat ini penting sekali gitu ya. Dia mengatakan kepada jemaah yang hadir waktu itu, kebetulan banyak anak-anak muda, kalau saya masih dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin duduk seperti kalian di majelis ilmu ini. Dan pada saat beliau pulang bersama saya dari acara itu, beliau mengatakan, "Ustaz, kalau seandainya semua gelar 82 itu, 84 gelar maaf, 84 gelar itu bisa diganti dengan satu, saya mau ganti dengan satu saja. Saya cuma mau menjadi seorang hafid Quran." Udah saya lupain semua itu, profesor, doktor Andes, insinyur, semua saya mau buang. Saya hanya ingin menjadi seorang hafid Quran. Setelah beliau meraih prestasi terbaiknya di dunia, ternyata setelah iman tertanam dalam hatinya, dia merasa semua dunia ini jadi kecil buat dia. Ada ketenteraman jiwa yang dirasakan dengan keimanan. Hadir dalam majelis ilmu sekali saja bagi beliau bilang, itu sudah sangat luar biasa. Sampai dia tunjuk teman-teman yang hadir mengaji, kalau saya bisa, saya mau duduk seperti kalian ini, mendengarkan kajian. Karena mahalnya majelis ilmu yang bisa mendatangkan keimanan. Jadi Allah memastikan ketentraman itu bukan di harta melimpah, bukan di makanan yang enak, minuman yang enak, pakaian yang mahal, yang bermerek, atau apa saja semuanya, perangkat-perangkat kita yang bermerek, market sekarang gitu ya. Kemudian apalah ya, jasad misalnya pun yang sempurna ya, olahragawan. Tetapi Allah mengatakan ketenteraman jiwa, kebahagiaan itu ada pada zikrullah, mengingat Allah. Ingatlah, kata Allah, hanya mengingat Allah saja. Beribadah dan tunduk kepadanya, itu adalah ya ketenteraman. Kalau teman-teman sibuk beramal saleh, sibuk terus dari amal saleh, terutama bagi teman-teman generasi muda di sini. Saya kemarin subhanallah baru khutbah Jumat di kota Jakarta, kemarin sebelum kami ke sini. Saya bahas sekarang khutbah Jumat saya, sudah berapa bulan berjalan ini, judulnya serial iman. Dan saya coba dalam serial iman itu di antara yang kami bahas yang berpasang-pasangan. Beberapa bulan yang lalu saya bahas tentang masalah misal contoh syukur dan sabar ya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang masalah sakit dan sehat. Nah kemarin kebetulan saya bahas tentang muda dan tua. Khutbah yang kemarin tentang muda, khutbah insya Allah bulan depan di pekan pertama jadwal saya khutbah di dekat kantor, itu kita bahas tentang masa tua. Ada yang menarik pada saat saya sedang susun khutbah itu, dinukil para ulama tafsir tentang perkataan salah berhubungan dengan tafsir surah At-Tin. Kita semua sudah tahu surah ini kan, kita hafal, Wat-Tini waz-Zaitun. Di ayat 4 dan sampai ayat 6-nya, Allah bilang begini, kita sudah hafal tentunya ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami sudah ciptakan manusia dalam keadaan sangat sempurna. Saya juga dulu berpikir, waktu awal-awal saya baca ayat ini, oh Allah menciptakan fisiknya sempurna. Manusia lebih baik daripada hewan, tumbuh-tumbuhan, karena dikasih akal, makanya dibebankan syariat. Itu juga tidak salah maknanya. Tapi ternyata perkataan ulama berbeda.
Mereka menafsirkan seperti perkataan Ikrimah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, yang dimaksud dengan kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling baik, maksudnya adalah masa muda yang masih kuat dan energik, kreatif, inovatif, digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ayat 5-nya, thumma radadnahu asfala safilin, lalu kami akan kembalikan dia dalam keadaan yang menghinakan. Mungkin kalau anda fahami secara global, anda pikir oh mungkin dia masuk neraka kalau dia berbuat dosa. Itu juga tidak salah maknanya. Tapi ternyata Ibnu Abbas mengatakan maksudnya, dan kami kembalikan dalam keadaan hina, dia ke dalam keadaan hina dalam masa tua renta, yang matanya sudah rabun, sendi-sendinya sudah lemah, gitu kan. Terus sudah fisiknya, gerak-geriknya pun sudah sangat lamban. Itu dimaksud. Jadi kami sudah ciptakan manusia di masa muda, energik, supaya dia produktif, melakukan ketaatan-ketaatan, memupuk iman dia, dan dia nanti akan kami kembalikan di masa tua yang sulit untuk beribadah. Sudah tidak bisa lagi selincah dan seleluasa kalau masih muda. Lalu Allah bilang apa di ayat 6-nya? Illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Apa kata ulama tafsir? Maksudnya di ayat 6 ini, orang yang sibuk beramal, memupuk imannya di masa mudanya, di masa tua pada saat dia sudah lemah, pahala ibadah masa mudanya tetap berjalan. Contoh misalnya, anda masih muda kayak sekarang, ada anak muda di sini hadir misalnya, anda sering puasa Senin Kamis, anda biasa sholat berjamaah di masjid, anda misalnya suka hadir dalam majelis ilmu, baca Quran, anggaplah di aplikasi handphone, ada aplikasi Quran di handphone misalnya. Di masa muda anda ikuti semua dengan itu. Pada saat sudah tua, mulai lemah, sakit, stroke, gak bisa lagi. Nah, karena masa muda kita isi dengan amal soleh dan keimanan, maka pahalanya terus jalan. Itu yang dimaksud dengan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka punya pahala yang tidak terputus-putus. Maksudnya di masa tuanya tetap pahalanya jalan, walaupun dia sudah tidak mampu kerjakan, ada uzurnya, maka pahalanya berjalan karena dia sudah mempunyai di masa muda. Jadi keimanan itu luar biasa, teman-teman sekalian. Memang harus kita pupuk dan kita jaga, ya. Dan hanya kita yang bisa menentukan iman itu bisa bertahan, bertambah atau tidak. Orang kalau punya iman yang kuat, maka yang muncul paling pertama rasa cintanya kepada Allah. Walaupun Allah tidak kita bisa lihat zatnya yang maha mulia, karena memang Allah merahasiakannya. Kita akan melihat Allah nanti pertama kali di surga, ya, di akhirat sana. Dan itu akan menjadi nikmat terbesar di surga. Tidak asing bagi kita tentunya, ini juga pernah kami sampaikan di tablik akbar sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW bersabda, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, semua yang di neraka, yang lewat neraka dulu orang-orang beriman akan masuk surga juga, ya. Sudah tidak lagi di neraka kecuali orang-orang yang kekal, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ya, kekal. Lalu Allah berfirman kepada ahli surga, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Mereka serentak semua berkata, dan semoga kita termasuk insya Allah di antara mereka. Maka mereka akan berkata, kami mau nikmat apa lagi ya Allah? Setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Lalu Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pemisah antara dia dengan hamba-hambanya. Maka pertama kali ahli surga melihat zatnya Allah yang mulia. Maka pada saat itu semua ahli surga serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Lalu Allah pun setiap hari memperlihatkan zatnya yang mulia sebagai nikmat terbesar di surga. Jadi orang musyrik, orang munafik, orang kafir tidak akan pernah lihat Allah selamanya. Karena inilah nikmat terbesar, nikmat terbesar. Jadi walaupun kita tidak lihat Allah Subhanahu wa taala, kita punya rasa cinta kepadanya karena kita menjalankan syariat. Jadi kita selalu, kalau ada yang mau mencoreng nama baiknya agama Allah, kita bela. Ada yang mencoreng nama baik Rasulullah SAW, kita bela. Ada yang menghina Al-Quran, kita bela. Ada perasaan itu muncul. Kalau ada perintah azan hayya 'alas shalah, kita segera mau mengerjakan salat. Ada perintah apa saja depan mata kita, kita ingin kerjakan. Ada larangan, di saat syaitan berusaha menggoda kita agar kita terjerumus, kita berusaha menjaganya. Kita berusaha menjaga, kita tidak mau terjerumus dalam perbuatan tersebut. Nah itu kenapa? Karena rasa cinta kita kepada Allah sudah muncul. Karena kita sudah memulai berbuat amal-amal saleh itu. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman jauh, ya, atau sangat besar cintanya kepada Allah. Muncul perasaan itu. Muncul perasaan ini yang Allah munculkan sehingga kita selalu merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dalam surah Az-Zumar Allah gambarkan salah satu tanda-tanda rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduknya anggota tubuh ini. Kita jadi betul-betul merasa mendengarkan ayat, mendengarkan azan ya, atau mendengarkan nasihat-nasihat misalnya ceramah seperti ini, kita merasa seperti orang yang merinding kadang-kadang kalau dengarkan tentang surga dan berharap masuk dalamnya. Kita ketakutan, gemetar karena mendengar masalah neraka, ya, masalah siksa kubur, sehingga kita berhati-hati, kita bubar lalu kita lebih taat kepada Allah dan kita menjauhi, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ini yang Allah tanamkan setelah rasa cinta kepada Allah muncul. Allah kekalkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 23. Ya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Al-ayah, artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi terulang-ulang. Kisah Nabi Musa diulang-ulang, kisah para nabi-nabi diulang-ulang, tentang surga dan neraka diulang-ulang. Yang ayat-ayat itu, kalau orang sudah ada iman dalam hatinya dan makin sering Anda beramal soleh, makin tebal imannya, gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Dia merasa merinding, merasa ketakutan, hatinya tergerak. Kemudian menjadi lembut kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Apa maksudnya lembut kulit dan hatinya? Sedikit aja peringatan sudah tersentuh. Dia lihat orang mati lewat, dia ketakutan, jangan sampai dia seperti itu. Sebagian salaf, kalau lewat jenazah depan matanya, dia pingsan. Mungkin kalau kita mungkin belum bisa sampai level, tapi karena kalau orang sering beramal soleh bisa sampai pada level gitu. Dia langsung membayangkan bagaimana kalau dia di situ. Ada sebagian salaf seperti Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, dia pernah berdiri lagi dalam satu perjalanan, teman-temannya nyalain api unggun, lalu kemudian dia berdiri dekat api tersebut, lalu dia terus mengulang-ulangi firman Allah SWT tentang neraka, lalu dia pingsan. Karena dia ketakutan jangan sampai dia mencoba membayangkan api seperti ini nanti akan membakar saya di neraka hanya karena saya membangkang dan buat maksiat. Ya, seperti itulah. Dan berapa banyak di antara mereka menolak perbuatan dosa, walaupun depan matanya, tinggal ambil uang itu, tinggal dagang dengan curang, tinggal meletakkan kemaluan di tempat yang haram misalnya, tinggal berdusta, tapi dia semua tinggalkan. Karena pada saat itu muncul perasaan takut dia kepada Allah. Gemetar dirinya, gitu kan? Dia tidak mau melakukannya. Seorang anak muda, sangat tampan sekali di Irak, terkenal begitu, dan dia sangat soleh. Dia berdagang dagangan makanan, dan setiap hari dia lewat di rumah seorang wanita kaya, istri seorang pejabat. Rupanya istri pejabat ini selalu memperhatikan anak muda ini setiap lewat. Ketampanannya memukau bagi dia. Akhirnya istri pejabat ini menunggu suaminya pergi. Kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya semua, apa kalian lihat laki-laki itu? Mereka bilang iya. Bukankah laki-laki itu tampan? Mereka bilang iya. Apakah kalian suka kalau laki-laki itu menyentuh kalian? Mereka bilang iya. Lalu kata tuannya, kita akan coba pancing laki-laki itu masuk ke dalam rumah ini dan kita akan kurung dia supaya dia berzina dengan kita semuanya. Kita bisa disentuh oleh dia. Mereka sepakatlah mengatur makar itu. Maka tiba-tiba waktu laki-laki itu lewat di depan istana atau rumah pejabat ini, dibuka pintu, pelayan-pelayan si perempuan ini keluar lalu mengatakan, tolong majikan kami sedang sakit. Laki-laki ini karena dengar itu dia terpanggil untuk membantu. Dia pun masuk ke dalam rumah tanpa berpikir hal yang lain. Ketika masuk ke dalam rumah, mereka kunci pintu, lalu mereka mengatakan, tidak ada orang yang sakit. Tapi kami mengurungmu sekarang dan kamu harus berzina dengan kami. Kalau kau tidak penuhi keinginan kami ini, kami akan teriak semua bahwasanya kamu datang ingin memerkosa kami dan masyarakat akan mengeroyokimu. Coba bayangkan teman-teman kalau kita di posisi anak muda ini apa yang kita lakukan? Kita serba salah. Kita tidak bicara kalau orang itu memang dasarnya rusak imannya mau berbuat zina, mungkin dia akan berzina. Tapi kita bicara kalau kita punya keimanan, apa yang kita lakukan? Karena kita tidak mau berzina, serba salah, sudah terkurung ke dalam sebuah rumah. Dan pada saat itu kalau kita pun melarikan diri, mereka akan teriak-teriak seakan-akan kita memang mau memerkosa mereka dan kita sudah ada dalam rumah terjebak. Subhanallah, anak muda ini berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau tahu aku selalu menjaga kesucian kemaluanku, aku tidak mau berbuat zina ini. Aku tidak ingin tercoreng hanya karena fitnah perempuan-perempuan ini. Selamatkan aku ya Allah. Subhanallah, tiba-tiba dalam kisah ini dikatakan perut dia mulus. Begitu ceritanya, maka dia pun bilang, saya ingin ke toilet, ke WC.
Mereka izinkan, mereka mengatakan silakan. Tetapi kamu tidak akan bisa lewat menghindar dari kami. Begitu dia masuk ke toilet, maaf ini ceritanya begitu, dia buang air besar, lalu dia ambil sebagian kotorannya, lalu dia kotorin bajunya. Dia sengaja. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar, karena orang-orang ini orang-orang kaya, biasa bersih, wangi, maka mereka mengatakan, kenapa kok jorok sekali begitu? Lalu si majikannya itu mengatakan pada pelayan, keluarkan laki-laki ini. Begitu kotornya dia dengan kotorannya, dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, dia bersyukur, sujud syukur kepada Allah sambil mengatakan, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari godaan perempuan-perempuan ini. Orang tentu harus punya keimanan baru bisa melakukan perbuatan seperti ini. Dan orang yang mau meninggalkan dosa, tulus karena Allah, Allah akan mudahkan dia mendapatkan jalan keluarnya. Itu kan juga yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Masuk ke dalam kamar, ya sengaja majikannya ratu panggil dia. Ratu ini sudah kaya, cantik, pintar, segala macam lah. Begitu masuk dalam kamar, dia mengatakan, hai talak, ya, silakan aku serahkan diriku padamu, nikmatin saya. Dengan penampilannya, dengan cantiknya, dengan kayanya dan segala macam, di kamarnya, di ranjang dia, tinggal menikmatin saja. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kena punya keimanan mengatakan, ma'adallah, gak mungkin, ini Allah akan marah. Maka kita berusaha melarikan diri, menyelamatkan diri. Nanti insya Allah di hari Sabtu depan, akan ada tablik akbar di Blok M Square seperti biasa di Sabtu kedua serial Nabi, dan kita akan bahas Nabi Yusuf AS. Lebih banyak kami bahas tentang tafsir surah Yusuf. Teman-teman di Sulawesi Selatan ini kalau tidak bisa hadir kan bisa online, ya. Ingat selalu Sabtu kedua habis duhur waktu Jakarta sampai asar itu kita ada tablik akbar serial Nabi. Alhamdulillah sudah selesai sampai Nabi Ishak dan Yakub pada bulan yang lalu. Nanti ini kita bahas di bulan pekan kedua Mei Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insya Allah kita terus lanjut sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW sudah ada serialnya tentunya. Tapi saya mungkin akan coba memikirkan apa akan lanjutkan, diulangi lagi atau tidak Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian kita lanjutkan lagi serial sahabat. Tapi intinya Nabi Yusuf alaihissalam menghindar, berusaha menghindar. Sampai akhirnya perempuan ini melewatin sebuah patung yang dia kultus, dianggap seperti Tuhannya. Lalu dia tutup dengan kain. Karena dia merasa malu dengan Tuhannya yang patung itu. Karena dia mau berbuat zina sama Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, Maha suci Allah, engkau malu dengan benda mati dan engkau tidak malu sama Allah. Maka Nabi Yusuf melarikan diri sampai dekat pintu. Karena tetap diikuti hawa nafsunya, dia tarik baju Nabi Yusuf, dirobek sama dia. Ya, sampai robek dari belakang. Begitu tiba di pintu dibuka, ternyata suaminya ada depan pintu. Dan saking besarnya makar tipu daya perempuan ini, dia mengatakan apa? Apa balasan bagi orang yang mau mengganggu dan memerkosa istrimu? Kecuali disiksa atau penjara. Subhanallah, ada salah satu orang di kerajaan itu, Allah jadikan berbicara. Sebagian ahli tafsir mengatakan anak masih kecil, baru bisa ngomong. Ya. Sebagian juga mengatakan memang adalah orang terpercaya di istana itu. Lalu berkata, kita lihat saja. Kalau bajunya Yusuf robek dari depan, berarti dia yang mengganggu. Karena perempuan ini berusaha menyelamatkan diri. Tapi kalau robek dari belakang, berarti perempuan ini yang dusta dan Yusuf yang benar. Waktu dia ternyata bagian belakang baju Yusuf yang robek. Alaihissalatu wassalam. Dan kisah itu berlanjut, nanti akan kita sampaikan di tablik akbar serial beliau sendiri insya Allah di Sabtu akan datang. Tapi intinya beliau menyelamatkan diri dari masalah ini. Ada cerita kalau yang di masa modern sekarang, seorang imam masjid di Inggris, di kota London tepatnya, ceritanya begitu ya. Yang pernah saya baca, saya tidak ketemu sama imamnya langsung, tapi saya lihat itu dalam kisah-kisah nyata yang terjadi. Satu waktu dia naik bus, dia bilang. Kemudian ada pembayaran bus waktu itu bisa cash, bisa kartu. Dia kasih cash, uang, ya kan? Intinya sebenarnya masih ada kembalian dari uang itu yang harus dia berikan kepada supir. Tapi jumlahnya kecil sekali. Mungkin kalau kita cuman 100 rupiah, tidak besar gitu. 500 rupiah, 1000 rupiah, saya tidak tahu nilai dalam rupiahnya, tapi yang jelas dia sebutkan ada sekian uang kecil sekali. Kata imamnya ini, saya sempat waktu itu berpikir, uang itu tidak ada nilainya di Inggris. Mungkin supirnya juga tidak tanya. Udahlah, saya nggak usah kembalikan gitu ya. Padahal dia punya koin kecil itu. Tapi tiba-tiba iman dalam hatinya ada, lalu dia mengatakan, tidak boleh. Sekecil apapun Allah akan tanya hari kiamat. Lalu dia bilang, saya kembalikan ke supir tersebut. Saya mengatakan, ini uang sisa tadi dari pembayaran ini. Ada sisa, ada lebih. Selisihnya saya harus kembalikan. Kata imamnya, Maha suci Allah, saya tiba-tiba kaget. Supir itu langsung merespon mengatakan apa? Perlu Anda tahu, saya tahu sebenarnya uang itu ada lebihnya. Dan saya sedang mengetes Anda.
Saya dengar selama ini orang Islam itu selalu jujur dan agama Islam mengajarkan mereka jujur. Maka saya mengetes Anda, kalau Anda kembalikan uang yang tadi kecil itu, saya akan masuk Islam. Kalau Anda tidak kembalikan, saya tidak masuk Islam. Dia bilang maha suci Allah. Hampir saja kalau saya tidak gunakan keimanan saya, orangnya tidak jadi masuk Islam. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, makin kita rajin berbuat amal saleh, jangan pernah putus asa, terus kita ulang-ulangin, maka makin tebal iman tersebut dan akhirnya makin lunak hati kita. Makin mudah kita menangis, makin lunak hati kita, makin mudah tersentuh, ya. Ada orang subhanallah, dia begitu dengar guntur dia sudah ketakutan. Melihat jenazah dia ketakutan, ya. Ada sebagian mereka bahkan melihat kalau terjadi perubahan sikap pasangannya, kendaraannya, atau misalnya dia lihat ada hewan ada tikus di rumahnya, dia merasa terganggu. Ada orang subhanallah naik mobil sama temannya, tabrakan, temannya mati, dia selamat, dia masih belum tersentuh apa-apa. Ada orang tuanya depan matanya meninggal, dia yang urus jenazah tidak tersentuh sama sekali. Karena luar biasa jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, tadi itu dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita lihat dari hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menggambarkan iman. Dan memang iman itu punya rasa manis, punya kenikmatan. Tapi syaratnya tadi ya, kalau Anda makin rajin ibadah, maka makin terasa manisnya, makin terasa tebalnya iman tersebut. Dan kalau imannya sudah tebal teman-teman, luar biasa. Semua dunia jadi kecil. Bahkan keadaan ujian pun kita anggap sesuatu yang kita nikmatin. Kalau ada nikmat yang besar, kita anggap sebagai sebuah ujian, terbalik. Hingga kita hati-hati, tidak melalaikan kita dari ibadah. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila terdapat pada seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. Dia merasa betul-betul dekat dengan Allah. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih cintai daripada selain keduanya. Pokoknya Allah dan Rasulnya bilang A. Kerjakan, kerjakan. Tinggalkan, tinggalkan. Dia nggak punya pilihan lain. Kalau itu sudah dalam diri kita, berarti dia rasakan manisnya iman. Mau satu dunia benci dia nggak peduli. Yang penting ini Allah dan Rasulnya izinkan atau perintahkan, dia kerjakan. Dia tidak peduli. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah. Jadi kalau misalnya kita suka orang, kita suka karena keimanannya kepada Allah. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatannya. Jadi makin rajin orang itu ibadah, makin kita suka dia karena ibadahnya. Kalau kita suka lihat orang yang beribadah, orang-orang beriman kita suka, orang berilmu kita suka, bertanda-tanda kita mendapatkan kenikmatan iman. Berarti sebaliknya ya, mafhum mukhalafahnya, lawan pemahamannya adalah kalau Anda suka dengan orang bermaksiat, orang yang ugal-ugalan, orang yang pezina, orang yang terbuka aurat, berarti tanda-tanda Anda jauh dari iman itu. Setiap kita isi kajian seperti ini teman-teman dan Anda hadiri, tujuannya adalah mulai hari ini ke depan. Kita nggak bicara masa lalu. Kalau yang lalu-lalu ada kelalaian, semoga Allah maafkan. Tapi usahakan setiap hadir kajian, bubar, Anda berubah menjadi lebih baik. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an ankadahu Allahu min kama yakrahu an yugdhafa finnar. Yaitu orang yang merasakan kenikmatan iman, ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ada orang tadinya non muslim masuk Islam, maka dia tidak mau lagi kembali kepada kekafirannya selamanya. Dia tidak mau lagi. Maka orang ini berarti merasakan keimanan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, mirip-mirip dengan ini, hadis Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang melakukannya maka ia telah merasakan manisnya iman. Man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata, tidak ada kesyirikan. Semua ibadahnya, ketundukannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nggak lagi yakin ada patung, ada jimat, ada pohon, ada kuburan, ada dewa-dewa, ada bintang-bintang, nggak ada. Pokoknya la ilaha illallah. Ini golongan pertama yang akan merasakan nikmatnya iman, karena semua urusannya kembali kepada Allah. Nikmat dari Allah hanya Allah bisa tambah. Ujian dari Allah hanya Allah bisa jalan keluar, berikan jalan keluar. Yang kedua, wa'ata zakata malihi tayyibatan biha nafsu rafidatan alaihi fi kulli am. Menunaikan zakat hartanya dengan jiwa yang lapang setiap tahun.
Selalu dia hitung zakatnya. Oh ya, ini sudah tiba masa haulnya. Dihitung, dikeluarkan sama dia. Dan itu karena dia, bukan terpaksa, karena jiwanya. Yang ketiga, walam yu'til haramata walad darina. Ini masih sambungannya, maaf. Dia tidak memberikan yang tua, rusak, sakit, ya. Walal marida, walal syartal la'imah. Dan juga bukan yang buruk. Walakin min wasati amwalihim. Fa inna Allah lam yas'alkum khairahu walam ya'murkum bisyarri. Yang ketiga adalah orang yang memberikan sesuatu, misalnya dia mau nyumbang, dia mau sedekah. Kalau dia mau sumbang hewan, dia nggak kasih hewan yang tua. Kalau dia mau sumbang barang, sedekah, baju, piring, makan, apa, bukan yang rusak. Bukan juga kalau dia berikan hewan, misalnya hewan yang sakit, ya, atau benda-benda buruk. Tapi harta pertengahan yang dia sedekahkan, karena Allah tidak meminta yang terlalu baik dari kalian dan juga tidak meminta yang buruk. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan sedekah, Allah memuji orang-orang yang kalau dia mau sedekah, dia tidak memilih yang buruk-buruk dari hasil panen buah-buahannya, lalu dia keluarkan yang buruk-buruk dan dia nikmatin yang baik. Tapi dia mengambil sebagaimana dia makan dari yang baik, dia sedekah dari yang baik. Nah, seperti itu kurang lebih. Bukan berarti kita tidak boleh sedekah dengan barang bekas, ya. Misalnya Anda punya baju bekas, Anda punya sisa makanan, boleh saja. Tapi tidak bisa disamakan pahalanya dengan kalau Anda bersedekah dengan baju yang baru, ya, dengan makanan yang masih utuh dan seterusnya. Ini juga 3 golongan yang akan merasakan nikmatnya iman. Mereka meyakini hanya Allah Tuhannya dan hanya bergantung kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia mengeluarkan zakat setiap tahun karena dari jiwanya sendiri. Dan yang ketiga, kalau dia bersedekah, dia memilih yang terbaik dalam sedekah tersebut. Hadis yang lain menyebutkan tentang masalah nikmatnya iman adalah hadis Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Betul-betul sudah tidak lagi keyakinan-keyakinan yang bergantung pada makhluk. Termasuk hati-hati, ya, mempercayai bintang-bintang, ramalan-ramalannya itu, ya. Saya berharap mudah-mudahan generasi sekarang sudah tidak kayak seperti generasi kami dulu. Saya waktu masih kecil begitu, ya, masih sering dengar lahir bulan apa, oh bulan Mei, oh bintangnya Taurus, oh ini Sagittarius, ini ya, Gemini dan segala macam. Lalu apa yang terjadi? Bintang-bintang ini ya sering kali ditulis ramalan-ramalannya, warna kesukaannya, rezekinya, jodohnya. Ini nggak boleh ini. Percaya ramalan, bisa syirik kepada Allah SWT. Nggak ada. Rezeki sudah Allah tentukan. Kita ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah. Selesai. Jadi akan merasakan iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, memurnikan tauhid kepada Allah dan meyakini juga Islam sebagai agamanya, nggak ragu-ragu lagi. Sampai pernah Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, di masa Nabi SAW pernah bawa kitab Taurat. Dia pegang, sebagian ahli kitab Yahudi kasih ke dia. Waktu Nabi lihat, Umar pegang, Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih maknanya beliau mengatakan, "Hei Umar, apakah kalian masih membenarkan atau mendustakan apa yang dikatakan oleh mereka? Sementara sudah demi Allah, aku telah datang membawa agama ini lebih terang daripada cahaya siang hari, cahaya matahari di siang hari. Tidak perlu sama sekali membutuhkan rujukan-rujukan kitab-kitab yang lain. Sudah agama ini saya tidak butuh agama yang lain. Tidak perlu kita cari pembenaran untuk agama-agama yang lain. Tidak usah kita bilang, oh di agama itu juga ada benarnya. Enggak, bukan urusan kita itu. Ya, karena kalau kita nilai sesuatu yang baik dari sebuah agama, itu karena agama kita anggap itu baik. Kemudian dan Muhammad sebagai utusan Allah. Dia mengikuti ajaran Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Udzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "An-nadratu sahmin min sihami iblisi masmuma." Ketahuilah pandangan yang haram, lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Sekali kita lihat, tertarik, maka akan terus iblis menanamkan dalam memori kita untuk kita ulang-ulangi. Lalu kata Nabi SAW, "Faman tarakaha min khaufillahi athabahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Barang siapa yang meninggalkan yang tadi pandangan haram itu karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya iman yang ia rasakan manisnya dalam hatinya. Dalam riwayat lain, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, Allah akan tanamkan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Hadis yang lain teman-teman sekalian, kalau tadi hadis itu diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh beliau.
Hadis Abu Hurairah selanjutnya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yajida ta'amal iman, falyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi azza wajal." Barang siapa ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah ia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Suami cinta pada istri karena keimanan istrinya. Istri cinta sama suaminya karena keimanan suaminya. Kita mencintai teman kita, atasan kita karena keimanannya kepada Allah SWT. Kalau sudah itu yang kita lakukan, kita mencintai orang, memuliakan, menghormati dia karena keimanannya, berarti kita sendiri juga sudah merasakan keimanan. Orang-orang beriman akan membentuk karakter. Orang yang beriman ini, makin kuat iman kita, makin terbentuk karakter kita. Makin jujur, makin amanah, makin santun, makin dermawan. Itu semua karena keimanannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akmalul mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bisa dua makna. Bisa makin baik akhlak, imannya juga bertambah karena akhlak bagian daripada amal saleh. Atau memang orang yang beriman, makna lainnya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau mau jadi tolok ukur, maka kita akan lihat akhlaknya, ya. Akhlak itu makin baik maka makin kuat imannya. Atau orang-orang beriman pasti baik akhlaknya. Kalau ada yang bilang, Ustaz, ada orang hafid Quran tapi dia buat kesalahan, ini berarti dia rusak akhlaknya. Tidak bisa kita anggap hafid Qurannya menjadi tolak ukur, atau imam masjidnya jadi tolak ukur. Walaupun dia cuma di pinggir jalan, maaf ya, tukang bersih jalanan, tapi dia jaga ibadahnya kepada Allah, tetap lebih baik secara keimanan, gitu kan. Kemudian juga sabda Nabi SAW selanjutnya riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Rasa malu itu salah satu karakter yang muncul adalah rasa malu. Malu kepada Allah, malu berbuat haram, malu kalau ketinggalan ibadah, malu pada manusia karena nanti dia rusak nama baiknya misalnya, itu bagian daripada keimanan. Wal imanu fil jannah, dan iman pasti akan masuk ke dalam surga. Maksud iman akan membawa ke dalam surga. Wal badza'u minal jafa, sedangkan perbuatan keji berasal dari sifat keras, ya. Wal jafa'u finnar, dan sifat keras itu adalah mengantar ke neraka. Artinya, ya, orang beriman itu akan baik sekali. Dia akan pemalu, dia akan santun, dia akan ramah, karakternya terbentuk. Orang yang tidak beriman, munafik, orang musyrik, ini kasar, keras, ya. Seperti itulah kurang lebih. Berarti keimanan itu akan melahirkan karakter yang baik. Sekarang kita lihat perkataan salaf berhubungan dengan masalah manisnya iman, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali berkata kepada teman-temannya, halummu nazdad imana. Mari kita menambah iman kita. Lalu mereka pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini bukan zikir rame-rame. Kemudian juga Muadz bin Jabal berkata kepada seseorang radhiyallahu anhu, ijlis bina nu'min nazkurullah. Duduklah bersama kami, kita beriman, yakni menambah iman dengan berzikir kepada Allah. Sebagian raja-raja dulu muslimin, terutama di masa kerajaan Umayyah, raja-rajanya umumnya dinukil kisah begitu ya. Mereka paling suka kalau datang ke sebuah tempat, apakah itu di istananya atau datang ke sebuah tempat gitu ya. Mereka selalu mengatakan, coba cari mana di antara ulama-ulama, kalau ada di antara sahabat masih hidup mereka panggil, kalau sahabat tidak ada misalnya karangan tabi'in, coba panggil mereka untuk menambah iman kami, untuk melunakkan hati kami. Dipanggillah para ulama datang lalu memberikan nasihat. Kadang-kadang mereka menangis rame-rame setelah mendengarkan cerita itu. Kadang-kadang mereka jadi semangat untuk beribadah. Kadang-kadang mereka bertobat dari kesalahan karena duduk dengan para ahli ibadah, ya, yang memberikan nasihat kepada mereka. Sebagian sahabat dan tabi'in kalau ketemu mereka mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya ketemu habis sholat saja, ya. Mereka mau bubar, misalnya kayak habis sholat duhur, masing-masing mau pulang ke rumah. Sebelum bubar mereka bilang, ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya membaca surah Al-Asr. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wal asr, demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Manusia benar-benar banyak yang dalam keadaan rugi, menyesal nanti hari kiamat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal salehnya. Wa tawassaw bil haq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan juga dengan kesabaran. Disebutkan kisah bahwasanya Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah mendatangi majlis Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini seorang khalifah Umayyah dulu. Waktu datang ke dalam majlis itu, Atha bin Abi Rabah ini datang, subhanallah, penampilannya memang begitu orangnya disebutkan ya. Badannya kurus, kulitnya hitam, matanya satu buta, kakinya pincang, bajunya juga kelihatan baju tua, imamanya besar di kepalanya dan sudah tua kainnya.
Maka dia masuk ke istana, tidak ada yang kenal Atha bin Abi Rabah. Pejabat beliau tidak ada yang kenal, tapi begitu Hisham lihat depan pintu, asistennya ya menyampaikan, wahai Amir Mukminin, ini yang datang Imam Atha. Maka dia berdiri sambut dari pintu istana. Orang-orang semua lihat siapa orang ini, kakinya pincang, bajunya biasa, matanya satu buta, badannya kurus, kulit hitam. Waktu itu orang kulit hitam itu di masa itu ya rata-rata budak gitu. Dan memang Atha bin Abi Rabah ini mantan budak, dibebasin oleh majikannya di Mekah. Ringkas cerita, dipandu terus sampai ke sebelah singgasananya, singgasana Hisham. Lalu Hisham bin Malik mengatakan, ada pesan apa? Wahai ayahnya Muhammad, julukannya Atha Aba Muhammad. Ada apa wahai ayahnya Muhammad? Karena anak pertama laki-laki namanya Muhammad. Maka beliau menyampaikanlah tentang hajat-hajat muslimin. Dia bilang penduduk Mekah dan Madinah, mereka tetangga Allah dan tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang Mekah tinggal di sekitar Ka'bah, rumah Allah, maka dikatakan tetangga Allah. Orang-orang Madinah tetangga Rasulullah SAW. Rasulullah sudah meninggal, tapi ada rumah beliau di situ, ada kuburannya. Beliau bilang tetangga Rasulullah. Terlambat pemberian tahunan mereka, maka berikanlah. Kemudian dikeluarkanlah. Kata Hisham, keluarkanlah. Ya, kata Hisham, keluarkanlah. Kemudian Hisham berkata lagi, ada apa lagi wahai ayahnya Muhammad? Maka kata Atha, mujahidin di perbatasan negara yang menjaga muslimin, menjaga agama Islam dan menjaga kekuasaan kalian, terlambat gaji mereka. Keluarga-keluarga mereka mengeluh dan sampai kepada saya, berikan hak mereka. Maka kata Hisham kepada sekretarisnya, dipanggil Gulam, catat semua itu, berikan segera. Dan banyak hal-hal lain disampaikan. Terakhir setelah disampaikan berapa hajat begitu muslimin, dan subhanallah Atha tidak menyampaikan satu pun dari hajat dia pribadi. Pada saat terakhir sebelum pulang berkata Hisham, ada lagi enggak? Lalu kata Atha, ada Amir Mukminin. Tadinya dia duduk di singgasana, raja dia berdiri, lalu dia tunjuk Hisham, dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya Anda diciptakan sendirian, lahir di muka bumi sendirian. Anda hidup dan beramal itu adalah ide Anda pribadi. Anda sendiri yang melakukannya, baik atau buruk. Anda juga nanti meninggal sendirian dan Anda akan dihisap sendirian. Ketahuilah wahai Amir Mukminin, tidak ada manfaatnya semua orang-orang di sekitar Anda ini dan harta dan jabatan Anda ini. Yang bisa menyelamatkan cuma amal Anda sendiri. Maka Hisham tangkap pesan iman itu. Beliau pun akhirnya menangis seraya memukulkan tongkatnya ke karpet istananya seraya mengatakan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan 2 kali. Lalu Atha bin Abi Rabah keluar dari istana tersebut tanpa minum seteguk air pun. Orang kalau punya keimanan luar biasa gitu. Di antara yang muncul selain tadi sebelumnya kita sudah sebutkan ya di hadisnya masalah orang menambah keimanan dan bagaimana efek keimanan yang kita sempat sebutkan ya, munculnya karakter-karakter yang baik, dermawan, santun, malu, juga ada sabar. Sabar itu akan muncul di saat orang-orang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena keimanannya. Makin kuat imannya, makin kuat sabarnya, ya. Saya mengambil banyak pelajaran teman-teman sekalian dari hidup yang saya lalui ya. Subhanallah, saya kadang-kadang mengajar di pengajian sampai 2 jam tablik akbar kayak kita begini, bicara masalah sabar, keutamaannya sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang sabar. Bahasan tentang innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab, orang-orang sabar akan diberikan balasan tanpa ada batasannya, dan sekian banyak keutamaan sabar gitu ya. Secara teori, jemaah juga banyak yang catat, banyak yang faham gitu ya. Tapi saya setelah melalui kehidupan 1 kali, 2 kali, 3 kali diuji Allah SWT, saya belum faham. Setelah lama-lama baru saya berpikir, oh rupanya Allah mendatangkan ujian di lapangan supaya melihat kita sekarang praktekin gak teori sabar yang selama ini kita yakini itu. Sekarang Allah uji dengan ada orang yang kita cintai meninggal. Waktu corona kemarin ayah kami meninggal rahimahullah. Saya selalu seperti selain ayah, saya seperti adik kakak, sering sekali beliau diskusi sama saya, mengajak ngobrol, sering jalan sama-sama gitu ya. Saya pun minta sama beliau diberikan kesempatan untuk berbakti. Jadi sangat dekat sekali. Jadi pada saat meninggal ini ujian dari Allah SWT. Kita bisa praktekin enggak teori sabar itu supaya dapat pahalanya dan kita bersama dengan Allah. Kadang-kadang ada hal yang kita sukai, kita harapkan, tapi Allah belum kasih. Diuji oleh Allah SWT. Ada orang yang fitnah, ada orang yang adu domba, ada orang yang gibah. Dilihat sabar gak? Nah itu. Nah subhanallah, makin kuat iman kita, makin kuat kesabaran kita. Makanya statement yang menarik dari Ali radhiyallahu anhu. Ini ada di atas layar ya. Kelihatan gak? Nah, ada perkataan Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Man la sabra lahu la imana lahu. Ya, kata beliau, kesabaran dalam iman seperti kepala bagi tubuh. Kalau kita tidak ada kepala tidak bisa hidup lagi.
Kalau cuma buta mata, tangan terpotong, kaki puntung, masa masih bisa hidup. Tapi kalau sudah kepala ditebas, maka nggak hidup lagi. Kata beliau, kesabaran dalam iman itu seperti kepala bagi tubuh. Siapa yang tidak memiliki kesabaran maka tidak ada iman baginya. Tapi kesabaran akan muncul memang karena keimanan, punya kolerasi. Jadi kalau anda mau nanti ada ujian datang satu waktu anda mau persiapkan diri, maka dari sekarang pupuk baik-baik iman anda dengan memperbanyak amal soleh, maka anda akan bisa sabar. Iman ini juga akan Allah SWT berikan bagi orang yang dicintainya. Tadi di awal pembukaan kita sudah bilang, kalau anda tergerak mau kerjakan ketaatan, termasuk anda bergerak datang ke masjid ini untuk sholat tadi, anda hadir majelis ilmu, mungkin teman-teman kita juga online ada yang hadir misalnya, atau anda pada saat sudah bubar ada peluang berbuat dosa, anda menahan diri tidak mau melakukannya, ini berarti tanda-tanda keimanan dan Allah kasih itu, Allah kasih bagi orang yang dicintainya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man lam yuhib, wa man la yuhib." Allah akan memberikan harta kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi ketahuilah Allah tidak memberikan iman kecuali pada orang yang dicintainya saja. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga berkata dalam statement yang lain, la yablughu 'abdun haqiqatal imani hatta yahilla bi dzirwatihi. Seseorang hamba tidak akan mendapat atau mencapai hakikat iman hingga ia mencapai puncaknya. Kalau mau rasakan betul-betul iman itu enak, nikmat, seperti para sahabat, para nabi-nabi, lalu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, maka kita harus terus berusaha sampai kita sampai di puncaknya. Wala yahillu bi dzirwatihi hatta yakuna al-faqru ahabba ilaihi minal ghina. Dan dia tidak akan mungkin sampai ke puncak iman, syarat pertamanya, sampai kemiskinan ya, lebih dicintai daripada kekayaan. Apa maksudnya ini? Maksudnya dia siap hidup. Kaya dia syukuri, miskin juga dia terima. Dan kalau dia pun punya kekayaan, dia lebih suka bersedekah daripada dia berfoya-foya. Kalau ada orang merasakan itu, dia tidak cintai harta sampai akhirnya melalaikan terhadap ibadah kepada Allah, maka ini berarti sampai pada titik ya puncak iman yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan wat tawadhu'u ahabba ilaihi minasyaraf. Dia lebih mencintai kemuliaan, dia lebih mencintai kerendahan hati daripada jabatan dan kedudukan. Misal contoh, begitu dia dikasih jabatan oleh Allah, dia makin merendah, dia makin tawadhu, dia makin membantu orang, dia makin memperhatikan silaturahim, ya. Bukan seperti sebagian orang baru dikasih sedikit uji Allah, uji dengan jabatan di kantor, bagi pemimpin, di unit usaha, di divisinya, sudah luar biasa sombongnya. Apalagi kalau Allah berikan dia perusahaan, sudah nggak mau lihat kerabatnya lagi, nggak mau silaturahim, nggak mau segala macam. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang Allah berikan jabatan dan harta, maka dia harus memperbaiki jamuan tamunya. Dia harus melanjutkan silaturahim. Dia membantu orang-orang miskin, ibnu sabil, para mujahidin, orang-orang terlilit utang. Dan dia bersabar atas ujian hartanya. Ada yang utang gak bayar, investasi masih gagal, dia sabar. Karena dengan itu semua dia akan meraih kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan juga akhirat. Kemudian yang ketiga, wa hatta yakuna hamiduhu wa dhammuhu indahu sawa'a. Sampai yang memujinya dan yang mencelanya sama saja di sisinya. Kalau ada orang puji, dia anggap itu biasa saja. Ada orang cela, biasa saja. Ada orang kan kalau dipuji dia bangga, tapi kalau begitu dicela dia nggak bisa terima. Padahal celaan itu bisa saja ujian dari Allah SWT. Allah ingin menguji imannya. Makanya para sahabat Nabi, anda bayangkan teman-teman pada saat kalau kita hidup di fase Mekah itu ya, kayak di kota Goa ini misalnya, kalau kita anggap ini waktu itu Mekah ya, di mana saja orang Islam jalan boleh dipukul, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh, nggak ada hukuman buat dia. Jumlah kita waktu itu cuma 70 orang. Karena jumlah Islam di Mekah sekitar 153 orang seingat saya. 83 hijrah ke Ethiopia di awal-awal. Cuma 70 orang. Dari sekian ribu jumlah penduduk Mekah. Ya, ratusan ribu jumlahnya. Jadi luar biasa susahnya. Tiap hari kalau kita jalan di Mekah dulu di fase-fase awal Islam, kita temukan di rumah sana ada orang Islam lagi digebukin, yang ini lagi ditendang, yang itu lagi disiksa, ya. Ini Bilal ditaruh batu panas, yang ini Khabbab dirobek bagian belakang punggungnya, yang ini Sumayyah ditusuk perutnya oleh Abu Jahal dan suaminya Yasir dibunuh. Jadi pemandangan itu biasa, mereka teriak-teriak, ada yang dibunuh, tidak ada sama sekali orang yang bisa bantu. Subhanallah, ada beberapa wanita muslimah di masa itu, waktu orang-orang Quraisy bilang begini, kami berhenti siksa kalian ini bukan karena kasihan,
Tapi karena kami sudah bosan, besok kami akan kembali siksa juga kalian. Apa jawaban wanita ini? Walaupun tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini ya, dalam buku-buku sejarah, dia cuma katakan, sesungguhnya Allah yang menggerakkan kalian untuk menguji iman kami. Gak mudah itu teman-teman sekalian. Misalnya ada yang gosipin kita, lalu kita anggap itu Allah lagi uji saya melalui dia. Dengan itu saya dapat pahala sabar. Itu gak gampang itu. Ya, ada orang utang gak bayar, kita tagih ya, tapi kita mengatakan Allah sedang uji saya melalui orang ini. Dan itu berarti kita berhusnuzan kepada Allah ya. Allah tahu kok Allah uji nih, Allah akan berikan jalan keluarnya. Nah itu yang dimaksud di sini. Sampai yang memujinya sama yang mengganggunya pun dianggap sama bagi dia. Begitu juga hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dan dia membenci karena Allah, fa innahu la tunalu wilayatullahi illa bidzalik, maka tidak akan diraih kedekatan diri kepada Allah kecuali dengan itu. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman, wa in kathurat salatu wa shamu hatta yakuna kadzalik. Seseorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman meskipun banyak salat dan puasanya hingga dia seperti itu. Dia mencintai dan membenci karena Allah. Dia cinta pada seseorang karena keimanan amal salehnya, dia benci karena kejahatannya dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sara 'ammatul mu'akhatin nasil yaum ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Sungguh kebanyakan persaudaraan manusia di hari-hari sekarang dibangun atas urusan dunia saja, dan itu tidak memberi manfaat sedikit pun bagi pelakunya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan la yatuku abdul iman hatta yu'mina bil qadari kulli. Ini salah satu tanda-tanda manisnya iman, dan ada iman dalam hati kita terima takdirnya Allah. Kita suka cuaca terang, musim semi, tapi datang musim hujan, datang musim panas. Kita suka naik jabatan, Allah belum kasih, kita sudah berusaha. Kita suka untungnya perusahaan kita dapat sekian, tapi Allah uji, dia terima semuanya. Pokoknya yang baik dan tidak baik di mata dia, semuanya dianggap itu takdir Allah SWT. Walaupun sebenarnya dalam bahasan takdir, semua takdir Allah itu baik ya. Semua takdir Allah baik. Kalau ada seseorang dia menerima semua keputusan Allah dan bersangka baik pada Allah, itu tanda-tanda manisnya iman. Wa bi annahu mab'utsun min ba'dil maut, dan juga dia yakin dia akan dibangkitkan sesudah kematian. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, ghaddul basari 'anis surati allati nuhiya 'anil nadhari ilaiha yurithu thalatha fawaida jalilatal qadr. Menundukkan pandangan dari sesuatu yang dilarang untuk dilihat akan mewariskan 3 faedah yang agung. Di antaranya halawatul imani waladzata, dia akan mendatangkan iman dan kenikmatannya. Allati hiya ahla wa atyabu mimma tarakahu lillah, dan itu lebih manis dan lebih baik daripada apa yang ia tinggalkan karena Allah. Misalnya orang mau berzina, lalu dia batalkan perzinahan walaupun bergejolak dalam hatinya, maka seseorang kalau dia fahami baik-baik, dia akan merasakan meninggalkan itu karena Allah jauh lebih nikmat daripada dia berzinanya. Dia akan merasa lebih tentram hatinya. Kemudian dikatakan, fa inna man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Karena seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik baginya, lebih baik untuknya. Ibnu Taimiyah juga masih berkata dalam statement yang lain, kullama qawiyal imanu fil qalbi qawiyal inkishaful umuri qawiyal inkishaful umuri lahu. Setiap kali iman bertambah kuat, makin banyak amal soleh, maka semakin jelas baginya hakikat berbagai perkara. Jadi kalau teman-teman makin dekatkan diri kepada Allah, makin jelas depan mata kita siapa pelaku kejahatan, siapa pelaku kebaikan, orang ini jujur atau tidak. Pernah dengar nggak istilah firasatul mu'min? Ya, ada firasatnya orang beriman. Itu biasanya kalau kita makin dekat dengan Allah, kita punya firasat. Seringkali Allah datangkan mimpi-mimpi yang baik. Seringkali Allah datangkan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu semua karena efek daripada keimanan. Ya, dan ini tidak dirasakan kecuali bagi orang-orang beriman. Dan orang kalau berbuat dosa tidak mungkin merasakan masalah ini. Jadi beliau bilang semakin kuat iman dalam hati, semakin jelas baginya hakikat berbagai perkara. Wa arafa haqa'iqaha min bawatiliha. Dan dia akan mampu membedakan antara yang benar dan yang batil. Dengan sendirinya ya, keimanan itu kalau makin kuat kepada Allah, Allah akan bisa kita membuat kita feeling kuat sekali. Kita bisa tahu orang ini mau jahat atau tidak, orang ini baik atau tidak, ini perkara baik atau tidak gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan masuk kepada seseorang dengan hal-hal yang detail sekali. Saya pernah berapa kali mengalami itu ya.
Saya pernah, bukan saya katakan diri saya sudah sampai pada level iman ini, bukan, tapi saya pernah melihat ada hal-hal kecil terbantukan dengan izin Allah SWT kalau kita coba dekatkan diri kepada Allah. Saya pernah menuju ke satu masjid di Jakarta, mau sholat subuh waktu itu. Waktu itu masjid dekat kantor kami belum selesai, belum dekat rumah, maka saya sholatnya di sana gitu. Saya jalan, saya berharap saya bisa dapat saf awal. Berharap sampai jalan, ya Allah mudah-mudahan saf awal jangan ketinggalan. Begitu aja cuma berdoa gitu ya. Pas masuk masjid, subhanallah iqamah. Iqamah, dan saya berada di saf ke-7 atau ke-8, jauh di belakang. Udah nggak bisa, udah penuh. Kebetulan masjid itu juga masjid yang sudah sering dihadiri oleh ikhwah. Jadi mereka yang sudah paham keutamaan saf awal pasti mereka penuh. Tapi saya waktu dengar iqamah itu, saya mengatakan ya Allah saf awalmu jangan sampai hilang. Subhanallah pas selesai iqamah, rupanya imam ada di tempat saf awal, dia maju. Sehingga jadi 2-0, muadzin dan sebelahnya imam. Tiba-tiba muadzinnya balik ke belakang, entah kenapa dia balik ke arah saya, lalu dia lihat saya langsung, Ustaz maju aja. Saya jalan dari saf ke-7 ke saf pertama. Saya mengatakan maha suci Allah yang memudahkan kalau seorang itu mau. Kemarin hari Kamis saya ada taklim subuh di daerah Bekasi. Saya jalan dari rumah. Karena saya sholat sunnah qobliyah di rumah. Saya pikir mungkin masih lama antara azan iqamah. Kemudian istri saya ingatkan, tidak pakai mobil aja. Nah sedikit agak jauh masjid. Saya bilang oke saya coba pakai. Walaupun biasanya saya jalan kaki karena sekalian olahraga gitu. Subhanallah saya bilang pakai saya naik mobil. Saya pas tiba di masjid habis parkir, rupanya sudah iqamah, sudah selesai iqamah dan makmum sudah pada berdiri. Biasanya saya karena saya isi salim disiapkan tempat di saf awal gitu kan. Saya bilang ya Allah ini kehilangan saf pertama. Tapi tidak tahu hati saya pada saat saya lihat dari saf masjid kok belum takbiratul ihram. Saya mutar dari depan imam. Pas saya buka pintunya, rupanya imamnya masih baru mengatakan istaw wa'tadilu dan di saf tempat saya masih kosong. Lalu saya masuk, imam takbir, saya juga takbir. Sambil sholat, sambil saya merenung. Begitu luar biasanya Allah mudahkan kalau kita mau, asal kita mau saja. Masalahnya kadang-kadang kita tidak mau datang ke ibadah itu. Dan subhanallah ada poin-poin dalam masalah ibadah teman-teman. Sekali luput dari kita ibadah itu, tidak bisa kita perbaikin selamanya. Nggak mungkin. Satu kali anda sholat masbuk 1 rakaat, anda nggak bisa perbaiki sampai hari kiamat. Hari itu, sholat itu dicatat anda masbuk 1 rakaat. Beda dengan dosa. Dosa kalau kita berbuat dosa sekian tahun, kita bertaubat selesai. Diampuni Allah. Tapi kalau ibadah nggak bisa. Jadi tidak mungkin sama derajat kita dengan orang yang sudah 30, 40, 50 tahun ibadah. Kemudian kita baru 10 tahun atau baru 5 tahun atau baru 1 bulan kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita juga mendapatkan karunia dari Allah. Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum idza ijtama'u washtaqu ila hadin yahdu bihim liyatiba lahumus sayr wa muharrikin yuharriku qulubahum ila mahbubihim amaru wahidan minhum yaqra wal baquna yastami'un fatatma'innu qulubuhum wa tafidu uyunuhum wa yajiduna min halawatil imani adhafa ma yajidu as-samma'atiyah min halawatis sima'." Dahulu para sahabat Rasulullah SAW, semoga Allah ridhoi mereka ridwanul alaihim, apabila mereka berkumpul dan merindukan sesuatu yang mendorong semangat perjalanan mereka serta menggerakkan hati mereka menuju kepada yang mereka cintai, maksudnya Allah, maka mereka memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang paling bagus suaranya disuruh baca ayat Al-Quran. Sementara yang lain sibuk mendengarkannya. Maka dengan ayat-ayat yang ditilawakan itu hati mereka menjadi tenang, mata mereka berlinang, dan mereka merasakan manisnya iman berlipat-lipat dibandingkan apa yang dirasakan oleh para penikmat nyanyian dari kenikmatan mendengar nyanyian tersebut. Ya kalau kami sekarang, kami sarankan teman-teman sekalian, Anda harus usahakan dengar ayat itu dengan terjemahannya ya. Walaupun dalam satu hari misal sebelum tidur, sesudah bangun tidur atau lagi di jalan, dengarlah 2-3 ayat, 5 ayat, 10 ayat dengan terjemahan. Karena itu akan sangat membantu kita ya. Makin sering Anda melakukan ibadah-ibadah, zikir, baca Quran, berdoa di masa-masa muda, tadi sempat saya singgung ya, maka makin berkah masa tua Anda. Ada seorang yang bernama Qadi Abu Syuja. Orang ini teman-teman sekalian, sehingga saya namanya Ahmad ya. Beliau diberikan umur oleh Allah 160 tahun. 160 tahun umurnya. 160 tahun saja pada saat beliau sebelum wafat, matanya masih terang, pendengarannya masih terang, fisiknya masih kuat. Orang-orang pada tanya, apa rahasianya? Anda bisa begini. Dia mengatakan, saya menjaga tubuh saya di saat saya masih muda beribadah kepada Allah, maka Allah jaga tubuh saya di masa tua. Wasiatnya bukan olahraga, makanan sehat, tidur yang cukup seperti banyak orang bicara masalah dunia. Jaga hubungan baik sama Allah, pupuk amal soleh dan iman, maka akan dijaga sampai tua.
Bukan cuma itu. Allah jaga rumah-rumah kita, Allah jaga pasangan hidup kita, Allah jaga anak-anak kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikatakan, orang yang menjaga keimanannya, amal solehnya, Allah akan jaga dia, keluarganya, rumahnya dan rumah-rumah di sekitarnya. Begitu kata Nabi SAW dalam hadis. Maka itu yang manfaat yang sangat besar yang bisa kita rasakan. Ibnu Qayyim juga berkata dalam statement yang lain, kullama qawiya imanul abdi zala min qalbi khawfu awliya'i syaitan. Semakin, ini salah satu efek iman ya, semakin kuat iman seseorang hamba akan hilang dari hatinya rasa takut kepada pengikut syaitan. Orang kalau makin kuat imannya, makin tidak takut sama ahli maksiat, tidak takut sama orang-orang kafir. Teman-teman kita di Palestina sekarang sudah tidak takut, mau dibunuh, mau setiap saat mati, hartanya hancurnya nggak pusing lagi. Lalu dikatakan wa kullama dha'ufa imanu qawiya khaufu minhum. Tapi semakin lemah imannya, makin semakin takut dia pada orang-orang wali-wali syaitan itu. Makin takut dia pada orang-orang yang maksiat, para preman, para orang-orang yang jahat sama dia. Tapi makin kuat iman kita maka makin terjaga. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, al-hubbu fillahi min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, maksudnya kita ini kan bicara masalah manisnya iman ya. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maaf, cinta karena Allah, kita tahu kita cinta pada seseorang itu karena imannya, karena amal salihnya, adalah tali iman yang paling kuat. Wa min alamati dhauqi halawatil iman, dan merupakan tanda merasakan manisnya iman. Wa huwa sarihul iman, dan dia adalah inti iman yang murni. Wa huwa afdalul iman, dan dia adalah iman yang terbaik. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, al-imanul qawiyyu yabinu atharuhu 'inda quwwatil ibtila. Iman yang kuat akan tampak pengaruhnya ketika ujian menjadi berat. Dia makin mudah melaluinya, dia makin bersabar. Faunaka yabinu ma'na qawlihi waradu an, dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Dan disitulah tampak makna firman Allah dan mereka ridho kepadanya. Jadi kalau orang kuat imannya, begitu ujian datang, dia makin kuat, makin bisa melaluinya, makin sabar. Ya. Ada orang subhanallah diuji dengan Allah subhanahu wa ta'ala banyak hal. Di masa kerajaan dulu Abdul Malik ibn Marwan, dia bersahabat dekat sama Urwah bin Zubair. Ini pernah kita ceritakan tablik akbar di kota Makassar juga tentang masalah bagaimana Urwah diuji oleh Allah SWT dan beliau bersabar. Kakinya terpotong, anaknya mati. Saya tidak ulangi lagi. Tapi kejadian yang sama, di waktu yang sama, waktu Abdul Malik ingin menghibur Urwah bin Zubair, bagaimana nih supaya tamunya dia ini yang baru saja anaknya meninggal, kemudian dia kena penyakit di kakinya harus diamputasi, bagaimana menghiburnya? Lagi duduk di singgasananya, ada beberapa suku orang-orang suku Arab Badui datang. Salah satu dari mereka ada yang buta matanya dan dimuliakan sekali orang-orang sekitarnya. Maka dia tanya, siapa ini? Mereka bilang, ini kepala suku kami. Lalu kata Abdul Malik bin Marwan, sehingga saya kisah beliau mengatakan, coba ceritakan apa kisahmu, kenapa bisa kamu buta? Buta dari kecil kah? Dia bilang tidak. Kalau anda mau dengar cerita saya akan ceritakan. Kata Abdul Malik, silakan ceritakan. Dia bilang, saya ini kepala suku sebagaimana anda lihat, dan saya adalah orang terkaya di suku saya, memiliki istri, memiliki anak yang cukup banyak. Satu waktu saya sama suku saya jalan, kami pindah lokasi karena orang Badui pindah-pindah lokasi. Di satu malam kami lagi tidur, tiba-tiba datang banjir yang besar, kemudian menenggelamkan semua hartaku. Orang-orang suku semua pada bubar-bubar, ya. Keluargaku semua tenggelam. Tersisa aku, anak bayiku, sama unta, satu ekor unta. Banjir itu jalan airnya sampai akhirnya beberapa saat hilang. Saya bertahan di pohon, bayi juga itu sempat diselamatkan, dan unta yang masih terikat di pohon itu. Setelah air hilang, dia bilang, saya sudah lihat tidak ada lagi harta, tidak ada lagi keluarga, saya mau cari mereka di mana tidak tahu. Nah, padang pasir luas, orang yang biasa hidup di padang pasir tahu masalahnya kalau ada banjir, air jalan itu, entah air itu tiba-tiba menyelinap masuk ke mana. Dengan hikmah Allah SWT, menyerap dalam suatu lubang, hilang. Biasanya kalau banjir sementara saja, di lembah-lembahnya. Intinya, dia bilang, saya mau selamatkan diri saya. Saya mau selamatkan diri saya mendekat ke anak bayi saya itu saya selamatkan gitu ya. Tapi sebelum saya ambil bayi, saya coba mau mengambil unta, mau menyelamatkan. Waktu saya menuju ke unta, saya dengar tangisan bayi saya. Ternyata kepala bayi saya sudah masuk ke mulut serigala. Saya mau coba tolong, serigala sudah bawa lari, mati juga anak saya. Lalu saya mendekat ke unta tersebut, semoga saya bisa selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya mendekat, ternyata unta ini karena stres dengan banjir tadi, dia pun menendang kedua mata saya dengan kakinya sehingga saya buta. Lalu unta itu pun pergi. Maka wahai Amir Mukminin, kata orang ini, dalam satu malam saya kehilangan semua keluarga saya, kehilangan semua harta saya, dan kehilangan juga kedua mata saya.
Begitu luar biasa. Tetapi orang ini, dia bisa menerimanya, dia laluin karena keimanannya. Karena keimanannya. Dan ini makna, kata Ibnu Jauzi, makna daripada firman Allah, waradu'an. Ya. Dan mereka orang beriman ridho kepada Allah. Ridho seantaranya dan ridho menerima takdirnya Allah. Ya, walaupun berat, dia sangka baik kepada Allah. Allah sedang melihat dia dan menguji dia. Ibnu Battal Uqbari ya, berkata, rahimahullah, al-iman wal a'malu zakiyah wal akhlaqul fadilatu tazidu fihi wa tunammihi wa tu'allihi. Iman itu akan bertambah dengan amal-amal yang suci, akhlak yang mulia, ia akan menumbuhkannya dan meninggikannya. Sebab-sebab yang menjauhkan seseorang dari iman, mungkin kita tutup dengan poin-poin seperti ini. Yang pertama teman-teman itu penyakit lisan dan sifat yang buruk. Kalau kita selalu pupuk ini, tidak pernah kontrol lisan kita, ngomong aja. Mau benar mau salah terserah. Ini perusak iman nomor satu. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ketahuilah mayoritas ahli neraka masuk neraka karena lisan mereka. Muadz bin Jabal pernah berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisap oleh Allah dengan lisan kami? Kata Nabi SAW, celaka hai Muadz kalau kau tidak faham masalah ini. Ketahuilah mayoritas ahli neraka masuk neraka karena lisan mereka. Ada orang pernah datang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang paling anda khawatirkan sehingga iman saya rusak? Nabi SAW ambil lisannya dikeluarkan, lalu beliau mengatakan, ini. Makanya beliau mengatakan, siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang benar atau dia diam saja. Kalau antum tidak ada ilmunya atau tidak ada hubungannya, jangan bicara. Ya. Tapi kalau ada ilmunya, kita dibutuhkan, silakan kita bicara. Yang penting kita bicara yang benar dan baik saja. Selebihnya diam saja. Atau kita isi dengan zikrullah dan yang lainnya. Karena ini betul-betul bisa merusak teman-teman sekalian keimanan. Begitu juga dengan akhlak-akhlak yang buruk ya, yang lainnya. Seperti diikutilah lisan itu dengan dusta, ya, caci maki, kemudian ghibah dan segala macam hal. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, contohnya ada ayat 12, surah nomor 49, wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya, ya. Kemudian Hasan Basri berkata, ma aqala dinahu man lam yahfad lisanahu. Tidaklah seseorang memahami agamanya dengan benar apabila dia tidak menjaga lisannya. Orang-orang beriman itu kalau makin tinggi imannya, yang dia ucapkan semua yang bermakna, emas saja. Ya, zikir, doa, baca Quran, nasihat, ya, ilmu yang bermanfaat, atau minimal mubah, menanyakan kabar orang. Kalau sudah masuk ke ranah yang lain tidak ada. Mencaci maki atau yang berbeda itu tidak ada lagi. Al-Auza'i berkata rahimahullah, innal mu'mina yaqulu qalila. Orang mukmin itu selalu berkata sedikit, bicaranya tidak banyak, ya. Wa ya'malu katsira, tapi banyak beramal. Gak cuma omong, banyak hasilnya di lapangan. Wa innal munafiqa yatakallamu katsira. Orang munafik sebaliknya, ngomongannya terlalu banyak. Wa ya'malu qalila, tapi dia sangat sedikit beramal. Yang kedua, kemaksiatan secara umum. Apapun sifatnya dosa, itu pasti merusak ya keimanan. Orang berzina, orang riba, orang minum khamar. Makanya kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah dianggap orang yang sedang berzina itu memiliki iman. Maksudnya imannya pasti tidak mungkin sempurna. Ada iman tapi tipis, ya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang minum khamar sementara imannya sempurna. Ada iman tapi tidak sempurna. Yang ketiga, loyalitas kepada musuh-musuh Allah, ya. Yang membenci Allah dan Rasulnya. Ya, di masa kita sekarang juga banyak membenci para sahabat Nabi, orang-orang Syiah. Ya, ini membenci. Malah mereka membenci Abu Bakar, membenci Umar. Ya, subhanallah ya. Saya tadi pagi tidak sengaja melihat cuplikan ada anak-anak muda, orang-orang Indonesia. Habis acara di satu tempat di Jakarta lalu mengatakan, ya, semoga Allah melaknat Abu Bakar. Ini anak-anak baru lahir kemarin, tidak ngerti siapa Abu Bakar, siapa Umar, merupakan mertua Nabi, dicaci maki, gitu kan. Lalu kemudian, ya, yang satunya temannya mengatakan, ya semoga Allah melaknat. Subhanallah, yang dilaknat bukan main-main ini, ya. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar dua pemimpin, ya, orang-orang dewasa di surga. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Siapa yang membenci Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi, apalagi mengkafirkan mereka, berarti pasti lawannya mereka, otomatis. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada seorang muslim kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau anda dipertemukan antara orang yang mengatakan Abu Bakar kafir dengan Abu Bakar, siapa yang anda pilih sebagai ahli sunnah? Pasti anda akan pilih Abu Bakar. Ya, otomatis itu.
Maka hati-hati teman-teman sekalian ya. Kita bukan di masa sekarang sedang mendukung Yahudi. Yahudi musuh Allah dan musuh Rasulullah, musuh orang-orang beriman. Ya. Tidak ada yang dukung itu. Semua orang-orang kafir itu adalah terutama memerangi kaum muslimin, musuh kaum muslimin. Tidak ada hubungannya dengan kita bicara masalah Syiah dengan oh berarti kita tidak dukung penyerangan Yahudi, Israel. Tidak ada. Dari dulu penyerangan Israel, orang-orang Palestina itu kita dukung. Kami berapa kali bawa jemaah ke sana, ke Palestina dan kita berikan dukungan kepada teman-teman Palestina di sana. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian yang keempat kelalaian. Lalai ini gini, suka nunda-nunda amal. Itu lalai namanya. Sebentar aja dia sholatnya, nanti aja zikirnya, nanti aja baca Quran, itu lalai. Ini penyebabnya diri kita sendiri. Jangan buka pintu ini. Setiap kali amal sholat di depan mata eksekusi. Apa saja yang termudah di depan mata. Biar cuma senyum dengan muslim, biar hanya sekedar zikir 1-2 kali, biar cuma baca 1-2 ayat. Pokoknya apa saja depan mata, kerjakan. Jangan membuka pintu lalai, karena lalai ini kata para ulama adalah satu pintu yang kalau dibuka akan membuka pintu lalai yang lainnya. Sekali kita buka pintu lalai sholat, malas, kita tunda-tunda, nanti juga jadi malas puasa, malas zikir, malas rentetannya kemana-mana. Makanya dia termasuk yang merusak keimanan seseorang. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan atau zikirku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian yang kelima pengaruh lingkungan. Ini kita ringkaskan saja karena lihat waktu ya. Lingkungan teman-teman sekalian ini sangat berpengaruh. Ya, usahakan kita berada dengan komunitas juga yang imannya kuat. Ya, saya sering kasih contoh ini ya. Kalau kita berteman dengan para penghafal Quran, anggap kita sama sekali nggak bisa baca Quran, bodoh, huruf hijaiyah pun kita tidak tahu. Kemudian kita berteman dengan 10 penghafal Quran, hari pertama, hari kedua kita hari pertama, kedua kita malu. Seminggu kemudian kita mulai belajar huruf hijaiyah. Sebulan kita sudah bisa ngaji, setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Kalau kita berteman dengan 10 orang peminum khamr, pezina, tukang gosip, ya, maka hari pertama, hari kedua kita mungkin cuma dengar, tapi seminggu, sebulan kita akan mulai ikut-ikutan. Setahun kita jadi pegosip, kita jadi peminum khamr, pengaruhnya besar sekali. Makanya kata Nabi SAW, "Mathalul jalisi salihi wassu' ya atau wassau' ka hamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Tentu ada dalam hadis ya. Kalau teman-teman baik seperti penjual parfum. Kata Nabi SAW, kalau kau lewat saja cium bau wanginya. Kalau kau beli kau akan dapatkan manfaat. Penjual parfum kalau kita lewat manfaatnya banyak. Cium bau wangi, bisa beli parfumnya, bisa coba tester dan segala macam. Dan pandai besi kalau kita lewat dekatnya, kalau mereka lagi bersihin karat-karat, itu kan pakai api. Biasanya baunya nggak enak, asapnya. Nah itu seperti majelis yang buruk, komunitas yang buruk. Makanya kata Nabi SAW juga, ya, almaru ala dini khalili, sesuai dengan komunitasnya, falanjur ahadukum ila man yukhalil, maka kalian harus betul-betul peduli dan memperhatikan komunitas yang kalian ada di dalamnya. Terakhir teman-teman sekalian kami ucapkan bahwasanya cobalah mengambil setiap pelajaran dari sebuah majelis ilmu, jangan hanya sekedar oh teman saya lihat saya datang kok, orang tua saya tadi suruh saya datang, yang penting saya sudah lihat masjid raya atau ini dan itu misalnya, itu sangat kecil sekali manfaatnya. Tapi bagaimana dari semua pesan tadi, mungkin tidak semuanya kita bisa tangkap dan amalkan, tapi kalau ada pesan sesuatu yang didapat, maka segera tangkap dan amalkan. Paling tidak kalau saya simpulkan teman-teman, iman itu sangat nikmat, sangat manis sekali. Dan itu bekal terbaik buat kita. Baik nikmat sedang melimpah, sehingga kita bersyukur, atau ujian sedang datang kita bisa bersabar. Ya, dan banyak sekali manfaatnya, melahirkan karakter-karakter yang baik tadi. Kita bisa jadi pemalu, kita bisa jadi dermawan, kita jadi sopan, kita bisa sabar. Banyak sekali efek-efeknya. Belum lagi pahala melimpah yang bisa kita dapatkan karena kita memiliki keimanan, gitu ya. Dan kita akhirnya bisa motivasi orang lain juga untuk menambah keimanannya. Dan ini nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Ini bekal terbaik. Ya, dan sebaliknya jangan sampai merusak iman kita dengan poin-poin tadi yang sudah kami sampaikan. Karena kalau sudah rusak iman, ini kata penutup saya, supaya mudah difahami. Kalau kita gambarkan iman itu misalnya anak tangga, anggaplah ada 10 anak tangga misalnya. Teman-teman dengarin ceramah, sholat, puasa, naik imannya terus. Sudah sampai misalnya tangga kelima contohnya. Kemudian setan goda kita iakan, kita lalu buat maksiat. Turunlah iman kita ke tangga nomor 3 misalnya. Untuk kembali lagi ke tangga nomor 5 butuh pendongkrak lebih kuat dari yang sebelumnya. Contoh misalnya kita dulu sampai level tangga 5 ini karena kita dengerin ceramah seorang ustaz tentang surga dan neraka. Sekarang kalau kita sudah buka pintu maksiat, ya, kemudian kita jatuh turun ke tangga ketiga, kita dengar ceramah yang sama tidak bisa mendongkrak kita. Kita butuh pendongkrak lebih kuat lagi. Ya, oleh karena itu kalau sudah naik imannya jangan diturunkan. Usahakan kita tetap mempertahankan iman tersebut dengan terus menyibukkan diri dengan
amal-amal saleh. Allahu a'lam. Semoga saja semua yang hadir dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal salihnya, dan semoga juga Allah sebagaimana satukan kita dalam majlis ini, Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.